Oke, halo Profit Lover, ketemu lagi di channel Profit for Living. Kita masih di video tentang prinsip dan cara kerja robot Royal Key part 4. Ini kemungkinan besar video part 4 ini akan saya bagi jadi dua supaya nggak terlalu panjang dan teman-teman jadi mudah untuk ngikutinnya. Karena di video part 4 ini kita akan bahas tentang modal ideal versus modal minimal. Maksudnya apa nih mas? Modal ideal ini modal yang disarankan atau disuggest oleh aplikasi robot Royal Key ini untuk penggunaan modal yang disarankan. Modal minimal ini gambaran kebutuhan atau penggunaan modal berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang sudah duluan trading menggunakan aplikasi Royal Key. Oke, jadi sebelumnya di part 3 kita udah bahas 6 poin settingan robot Royal Key untuk trading otomatis. Kalau teman-teman ada yang belum menyimak part 3, ini teman-teman better bisa simak dulu supaya informasinya jadi lengkap dan di sini nggak apa ya bahasanya nggak pecah gitu. Oke. Nah, nanti sebelum kita milih koin, jadi nanti memang kita akan ada sedikit bahasan tentang pemilihan koin. Tapi ini menurut saya bukan suatu yang krusial. Kenapa nanti saya jelasin di bawah. Oke. Yang lebih krusial sebenarnya lebih ke tentang manajemen tentang penggunaan modal. Nah, ini penting banget nih buat pemula karena ya kayak saya aja tuh kadang-kadang nggak telan itu. Kalau udah kayak modal nganggur ngelihat koin murah dikit suka saya serok gitu. Padahal itu nanti mengganggu penggunaan modal saya. Oke. Nah, teman-teman bisa nyimak lagi di video salah satu video di awal itu, di awal banget itu, saya ada bahas ini nih, kesalahan mutlak dalam trading kuantitatif menggunakan Royal Key. Jadi, kuantitatif trading ini bukan menggunakan dan menghabiskan seluruh modal kita untuk membeli satu atau beberapa koin kripto pada awal entry market. Maksudnya pada awal entry market itu kalau di video sebelumnya saya bahas adalah first buy amount atau FBA. Nah, contoh misalkan ini kesalahannya kayak gini nih, contoh kesalahannya. Misalkan kita punya modal trading 1000, terus kita beli satu koin kripto yang harganya $10 dengan semua uang $1000 kita. Oke, terus kemudian kita berharap harga koinnya jadi $15. Well, ini sebenarnya bisa sih. Jadi kalau dibilang mungkin ini mungkin. Ya, cuma mungkin agak sedikit apa ya dibilang gambling, dibilang agak sedikit gambling atau dibilang agak sedikit step spekulasi mungkin itu masih ya masih bisa dibilang seperti itu gitu karena ya ini nggak bisa terjadi dalam jangka pendek setiap hari. Ini saya kurang kata-kata setiap hari ini di sini, nggak bisa terjadi dalam jangka pendek setiap hari. Oke. Nah ya meskipun saya pernah sendiri ngalamin profit ini kayaknya nggak nyampe 103 deh, cuma sekitar 80-an yang saya ingat ini salah hitung ya apa namanya salah ngetik gitu. Oke. Itu pernah jadi dalam sehari, tapi momen itu nggak terjadi tiap hari dan itu pun ya nggak asal ceprot aja gitu. Itu kita perlu analisa dulu, perlu riset sebelumnya meskipun cuma riset simpel gitu karena saya juga bukan orang yang jago trading kan. Saya juga bukan master crypto. Contoh ini waktu itu ya ini saya pas ini ada launching koin Gala. Saya ngambil nih koin Gala. Saya kalau nggak salah ngambil di harga 0,7-an dan ini saya sell, saya jual tuh di harga 1,3 sekian hampir 1,4. Ya dibilang 100% sih nggak nyampe 100% tapi hampir 100%. Karena dari modalnya itu udah ngedouble hampir 2 kali lipat. Cuma kan ini momennya nggak tiap hari, Bos. Gambarannya gitu. Jadi kalau ini mau kita jadiin untuk daily trade, ini kurang cocok gitu. Ini kurang cocok dan apa namanya bukan apa ya bahasanya nggak pas lah. Nah dalam kuantitatif trading ini pemilihan koin ini penting, tapi ketahanan modal buat serok bawah itu jauh lebih penting daripada milih koin itu sendiri kalau menurut saya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Nah karena gini, sekalipun kita lagi downtrend, oke, sekalipun kita lagi downtrend, sebenarnya kita akan mengambil keuntungan dari ayunan saat harga turun, terus dia naik lagi, turun lagi, kemudian naik lagi. Nanti saya kasih gambaran ilustrasinya di bawah. Oke. Nah, hal itu yang membuat saya berpikir bahwa pemilihan koin secara teknikal bukan hal yang krusial dalam teknik kuantitatif trading. Oke. Karena gini, selama kita punya ketahanan modal yang cukup untuk serok bawah, kita bisa take profit kok. Nanti teman-teman bisa lihat di video setelah ini ada di part berikutnya tentang di bagian pemilihan koin itu saya ada sedikit bahas. Jadi kalaupun dia bergerak sideways di bawah, ya kita nunggu aja nih, nunggu aja karena memang dia spot market gitu. Sidewaysnya sideways banget gitu misalkan dan nggak bergerak, take profit ke atas enggak, serok bawah enggak, ya udah itu tunggu aja sih. Kalau mau di apa namanya mau di sell manual ya itu mungkin bisa gitu. Cuma saya jarang melakukan itu perlu dikalkulasi. Oke. Nah,
Karena itu menurut saya pemilihan koin, saya lebih melihat aspek fundamental dari proyek koin itu sendiri, dan kemudian saya cari benchmark, meskipun itu nggak sepenuhnya benar, tapi buat saya rasa itu cukup gitu. Karena kalau punya nyangkut dan proyeknya itu menurut saya itu bagus, menurut saya ya udah saya tutup mata. Oke. Nah, ini kita mau bahas yang ini nih, yang tadi saya bilang nih, ayunan-ayunan tadi nih. Oke, mana dia? Nah, ini ayunan-ayunan ini. Contoh kayak begini, misalkan kayak di Solana. Ini ada ayunan kayak begini, naik turun naik. Ya pas lagi di sini kita entry misalkan di sini. Terus dia pas lagi turun ke bawah, ada turun, dia nyerok gitu kan. Nyerok. Di sini dia nyerok lagi, terus dia take profit. Misalkan kayak gitu kan, nyerok, take profit, kurang lebih kayak gitu. Ya ini kita memanfaatkan ayunan ini sih sebenarnya. Kayak gitu. Jadi bukan dengan 1000 langsung masuk semua. Terus abis itu kita berharap naiknya langsung beng kayak tadi. Yaitu bener-bener sangat momentum lah gambarannya gitu. Nggak bisa dibilang untuk daily trade. Nah makanya kita perlu ngerti nih modal ideal dan minimal yang diperlukan. Oke, kita bahas yang modal ideal dulu ya. Nanti habis itu baru kita bahas yang modal minimal, supaya nanti teman-teman tahu pertimbangannya, dan ketika lagi ngegantung koinnya itu apa yang mesti dilakukan tuh jadi dapat bayangan. Nah, kalau ditanya tentang modal ideal yang diperlukan, mungkin saya akan jawab, mungkin modal ideal itu adalah sekitar 2.800 sampai 3.000 untuk trade satu koin. Ini kalau ngomongin modal ideal ya. Oke. Nah, angkanya dari mana ini? Saya nyebut 2.800 sampai 3.000. Oke, ini kita bongkar. Jadi kalau kita masuk ke aplikasi Royal Key, kita akan ketemu gambarannya kurang lebih kayak gini. Ini margin call limit ini kan kita udah bahas sebelumnya. Ini berapa kali kita punya kemampuan modal untuk serok bawah. Nah, defaultnya itu 7. Jadi kalau kita get suggested strategi atau kita minta saran dari aplikasi ini, dia akan nyaranin di 7. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ini dengan entry awal 10 ya. Oke. Nah, buat ngelihat hitungannya dari mana, kita bisa lihat margin configuration yang ada dalam aplikasi Royal Key. Margin configurationnya kurang lebih kayak begini. Oke, jadi ketika turun, ini dia ngambil 2 kali, 4 kali. Ini berarti 4 kali 10, 8 kali 10. Nah, ini mengacu pada settingan ini, kita bisa ngitung, nanti kita lihat di bawah. Ini untuk sampai serok bawah 7 kali, yang disarankan, kita perlu spare modal sekitar 2.550. Ya, ini saya anggap angkanya spare di angka 3.000, karena pas ngambil itu belum tentu genap 10. Bisa jadi 11, 9,8, 9 atau bahkan 12. Oke, ini tergantung trade unit minimum. Ini nggak usah saya bahas lebih lanjut, tapi bisa jadi nggak pas di 10 gitu. Nah, intinya nih perhitungannya kurang lebih kayak gini. Oke, untuk serok 1 kita butuh modal serok 20, dan modal entry awal sebelumnya modal pertama kita 10, berarti total $30. Serok 2, oke. Ini hitungannya sama, tadi kan 4, kalau entry 10, modal sebelumnya ini udah masuk 30, total yang pertama nih, total 70. Oke, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Serok 3 dia 150, kita butuh modalnya. Kita mau bisa nyampe serok 4, kita butuh 310. Mau bisa sampai serok 5, kita butuh 630. Sampai terakhir itu di 2.550. Nah, kalau kita pakai modal entry awal 15, itu tinggal dikali 1,5. Kalau pakai entry awal 20, tinggal dikali 2. Gambarannya gitu. Nah, dengan kekuatan serok bawah dengan settingan seperti ini, kita ini punya ketahanan modal dan masih punya peluang take profit walaupun market lagi turun 23% sampai 30% ke bawah, atau bahkan mungkin sampai 30% lebih. Karena kalau teman-teman udah ngerti bahasan tentang buy in callback, ini kan nggak pas di 4,5. Dia nunggu turun lagi ke bawah. Jadi bisa jadi ini lebih dari 23% sampai 30%, bisa jadi bisa tembus di 35% dengan 7 kali serok itu. Nah, kalau mau lebih konservatif ini, konservatif tuh ngerasa lebih aman. Settingan margin call dropnya itu bisa kita buat lebih jauh lagi gitu. Mulai dari serok 5 dan seterusnya. Oke, pas di serok 5 ini margin call dropnya bisa kita bikin lebih jauh lagi. Cuma saya sih nggak saranin ya. Ikutin ini aja udah aman sih sebenarnya, udah ya bukan udah aman ya, udah jos lah gitu. Oke. Nah, mungkin pertanyaannya gini, jadi perlu modal yang besar dong? Jadi gini, ini menurut saya, siapapun yang mau ternak uang lewat dunia trading, mau pakai robot atau nggak pakai robot, itu perlu ngerti. Yang pertama, trading itu perhitungan, bukan untung-untungan. Oke.
Yang kedua, trading itu soal mengelola resiko, bukan sekedar profit doang. Ya, profit itu kita pasti dapat kalau resikonya itu dikelola. Simpelnya gitu. Kalau resikonya nggak dikelola, kita nggak bakal dapat profit mungkin. Apalagi kalau mainnya di market futures, kelar itu. Apa namanya? Kalau resikonya nggak dikelola, karena saya pernah ngerasain sampai loss $2.000. Ya, meskipun memang saya udah dapat lebih dari $2.000. Itu cuma dalam waktu beberapa jam. Tapi dari situ saya belajar. Terus memperbesar modal, ini adalah teknik memperkecil resiko yang paling dasar. Kebayang ya, memperbesar modal adalah teknik memperkecil resiko yang paling dasar. Makanya yang paling penting, ya robot Royal Key ini kan di spot market, bukan di futures. Jadi kekuatan modal bisa dibilang ini nomor satu. Ya meskipun nggak bisa dibandingin gitu, karena memang modelnya aja udah beda. Kalau kita ngebandingin spot sama futures, itu konyol sih menurut saya. Ya kalau mau, ya instrumennya dipecah, jadi itu diversifikasi. Nah pertanyaannya adalah gimana buat kita mungkin yang punya modalnya ngepas di 3000, oke? Ya tadi kan 3010, ini saya salah nih, kurang 0, atau masih kurang dari 3000 dan bahkan 1000 aja nggak nyampe. Nah ini kita akan bahas dalam video setelah ini, oke? Stay tune, sampai ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cheers.